komplainnya meningkat, komplainnya ada di sebelah mana, komplainnya berkaitan dengan produk kita atau dengan layanan kita atau tidak. Kalau misalnya berkaitan, apakah ini bagiannya dari produk itu sendiri atau dari customer service-nya. Nah, itu akan lo analisa secara detail. Nah, itu di sesi 7 dan 8 kita mempelajari hal seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, ini dari teman-teman ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya masuk ke sesi 9. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke, kita lanjut ya. Ini yang ke sesi 9. Nah, ini yang buat topik di hari ini. Ini teknologi informasi dalam supply chain management. Nah, jadi sebetulnya ini kaitannya karena kita bahas di e-logistik ya. Nah, sebenarnya kenapa sih harus ada informasi? Maksudnya teknologi informasi ya, informasi itu informasi menggunakan teknologi. Tapi kenapa informasi itu penting di dalam supply chain? Sebenarnya informasi itu penting di dalam semua hal yang dilakukan, terutama di supply chain, karena di supply chain itu kita mengelola banyak pihak, kita mengelola banyak pelaku. Kita mengelola customer, kita mengelola vendor, kita mengelola partner, pemerintahan, lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu, informasi yang didapatkan harus mempunyai karakter akurat. Jadi informasinya harus benar, menggambarkan kondisi yang sebenarnya, harus ada transparansi, kemudian tepat. Jadi informasi yang diambil itu, informasi yang dipergunakan itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi perusahaan, organisasi atau perusahaan itu harus sebelum mengambil informasi itu harus tahu dulu informasi itu kebutuhannya buat apa. Oh, mau tahu informasi mengenai, contohnya gitu ya, mau tujuan akhirnya adalah gimana kita bisa menekan cost gitu misalnya. Oke, kalau kita mau menekan cost, misalnya dalam hal pengiriman. Nah, itu kan kita harus tahu dulu, kita mau tekan cost, ini kira-kira nanti impact-nya apa ke customer. Dilihat, apakah customer sebenarnya make service kita karena cepatnya kita, karena kecepatan ya. Kalau kita mau nekan cost, terus kita terpaksa harus bikin layanan jadi lebih lama, karena masalahnya kita mau nekan cost ya, akhirnya malah jadi nggak kena kan. Kita memang biayanya akan lebih murah, tapi customer-nya pada lari, ya sama aja kan, dari keuntungannya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan suatu kebijakan atau suatu tindakan, itu harus mendapatkan informasi yang tepat dulu. Nah, kayak tadi tujuannya menekan cost. Oke, mau menekan cost karena kenapa? Ya, misalnya secara harga kita, secara profitability kita jelek gitu. Tapi dilihat ya customer banyak yang mencari, kenapa boleh dari stabilitas jelek simpan awal ya saya dia kita menekan cost. Kita kan malah lari. Ya buru-buru kita kita bakal jalan revenue seperti itu. Nah, kalau misalnya informasi apa customer nggak mau, kalau misalnya sampai ditekan terus mengakibatkan layanan jadi lama semakin hari. Oke, kalau kayak gitu berarti masalahnya bukan cost yang harus ditekan, tapi harga yang harus di-review. Harga yang mungkin harga kita yang kemurahan. Nah, mungkin harus dibikin ada pilihan servis. Oke, kalau misalnya customer pingin cepat ya harganya naik, tapi kalau misalnya mau yang layanan yang biasa-biasa aja, mungkin benefit harga akan lebih rendah, tapi mungkin benefitnya apalah gitu ya, yang bisa diberikan gimmick tertentu, sehingga akhirnya mungkin yang tadinya kalau misalnya dilakukan penekanan cost dari 100 customer 70% lari, nah mungkin dengan cara seperti itu mungkin yang lari cuma 10-20% misalnya gitu. Nah, dari hal seperti itu kan kita bisa menjaga dong, jadi akhirnya kita bisa mendapatkan bahwa penyelesaian masalahnya bukan dengan tekan cost-nya, tapi gimana untuk mereview harganya supaya profitability-nya bisa naik. Nah, itu informasi yang didapatkan harus benar. Kalau enggak nanti malah jadi salah dalam mengambil keputusan gitu ya. Kemudian informasi itu harus dapat diakses pada saat dibutuhkan. Jadi kalau kita misalnya mau data report pengiriman, ya lihat aja di ini di sistem misalnya. Lihat aja kalau kayak misalnya kita pakai warehouse management systemnya SAP gitu misalnya. Lihat aja di SAP, ambil aja di SAP.
Ya, tapi buat ngambil data di SAP, kita harus kelola, kita harus olah lagi, kita harus VLOOKUP, kita harus banyak segala macam. Akhirnya data yang dibutuhkan tidak bisa didapatkan dengan cepat. Kita mau tahu berapa sih volume kita hari ini gitu ya, karena untuk perencanaan apakah nanti perlu lembur apa enggak, tapi buat ngolah datanya aja kita butuh waktu 4 jam misalnya. Nah, artinya nanti kita di saat kita selesai, waktunya itu momentumnya sudah habis. Nah, makanya dari itu informasi yang benar itu adalah informasi yang harus dapat diakses kapan saja pada saat dibutuhkan, diakses dengan mudah gitu ya. Nah, teknologi informasi untuk supply chain itu tujuannya adalah pertama untuk mengumpulkan informasi mengenai apakah sebuah produk itu dari mulai produksi sampai pengiriman, pembelian dan penyediaan itu udah sesuai dengan kebutuhan semua pihak yang terlibat gitu. Kemudian bisa menyediakan akses bagi seluruh data dan informasi yang ada dalam sistem melalui single point of contact. Jadi inginnya adalah dengan adanya teknologi informasi, jadi informasinya itu didapatkannya secara elektronik dengan menggunakan teknologi, itu semua data dan informasi yang diperlukan bisa didapatkan dengan mudah. Single point of contact, maksudnya jangan sampai mau dapat data ini sistemnya terlalu banyak, terlalu kompleks, itu udah nggak bagus lagi gitu, udah nggak udah nggak support lagi untuk kebutuhannya. Dilihat dari sudut pandang supply chain management gitu. Kemudian juga penerapan teknologi informasi itu tujuannya adalah untuk bisa menganalisis, merencanakan, membuat trade-off berdasarkan informasi dari seluruh komponen dalam sebuah rantai pasok. Kemudian kolaborasi dengan partner untuk mengatasi ketidakpastian. Ingat, di supply chain itu salah satu challenge terbesar adalah ketidakpastian jumlah order, ketidakpastian kesiapan vendor, ketidakpastian kesiapan mesin atau apapun yang dipergunakan sebagai alat di dalam pelaksanaan supply chain. Nah, itulah yang menjadi challenge. Nah, dengan adanya teknologi informasi diharapkan kita bisa berkolaborasi dengan partner atau dengan pihak-pihak yang terkait di dalam supply chain management supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk semua pihak seperti itu, gitu ya. Kemudian di sini, nah ini lebih ke, mungkin ini sekedar informasi yang untuk kalian ketahui aja bahwa infrastruktur teknologi informasi itu ada beberapa. Ada sistem operasi dan jaringan. Jadi ini kalau misalnya bilang ini adalah sistem untuk mengoperasikan teknologi informasi tersebut. Kemudian itu ada, jadi apakah kita menggunakan apa nih apakah komputer ini dipergunakan untuk personal, apakah dengan server karena mau dibagi bersama-sama gitu ya, kita akan pakai sistem operasi yang mana, Windows, Linux, Unix, macOS gitu ya, macOS gitu. Kemudian apakah nanti ini PC-nya untuk personal komputer atau nanti akan dipakai bersama-sama. Kemudian nanti apakah kita perlu pakai LAN, local area network, WAN, wide area network, VPN, virtual private network. Nah ini nanti kita mau pakai buat yang mana? Kalau LAN itu misalnya untuk koneksi antar komputer dalam satu perusahaan. Kalau WAN itu koneksi antar komputer di perusahaan yang berbeda. Kalau sekarang udah jarang, WAN itu sebetulnya sama aja kayak kita punya G Drive misalnya gitu ya. Nah itu kan kita bisa saling berhubungan, atau misalnya ada satu platform kita yang bisa dipakai, diakses oleh banyak pihak. Nah seperti itu. VPN ini transmisi berbasis internet yang murah dan aman ya. Tapi VPN itu sebetulnya betul sih murah aman. Kenapa dibilang aman? Karena sekarang pun juga daripada penggunaan G Drive ya, Google Drive ya, kalau teman-teman pada tahu biasa menggunakan itu, lebih aman pakai VPN sebenarnya ya. Tapi G Drive juga aman karena kan dari pihak Google-nya juga berusaha untuk upgrade terus-menerus gitu. Nah, database-nya mau dipakai yang mana gitu. Di sini ada relational database ini untuk